berarti harus 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Begitu ya. Berarti kita boleh langsung menggunakan handscoon. Handscoon. Kita anggap saya menggunakan handscoon karena tadi nggak ada handscoon ya? Ada Ibu. Oh, ada. Oh iya. Misalkan pasiennya kan henti napas, henti jantung. Oh, kita cek pasien harus RJP. Kan dalam situasi seperti itu pasiennya kan akan di-inform consent kan? Keluarganya akan dilakukan inform consent. Kalau ada waktu boleh cuci tangan dulu. Oke. Enggak sih, biasanya menggunakan masker. Kemudian selain itu teman-teman, ini kan berarti 3A-nya berarti ke saya nih sebagai seorang penolong. Kemudian yang kedua adalah aman pasien. Aman pasien itu teman-teman tadi salah satunya letakkan atau tidurkan pasien itu pada posisi yang datar gitu. Kemudian selain itu kunci bed. Kalau di bed pastikan bednya enggak goyang-goyang gitu ya, atau kuncinya itu belum terkunci gitu. Jadi pastikan hal tersebut. Kemudian selain itu lingkungan itu biasanya dalam kondisi seperti ini kan pasti banyak keluarga dong gitu ya. Nah nanti suruh keluarganya untuk sedikit menjauh atau keluar gitu ya. Jadi misalkan ada keluarganya, Bapak Ibu mohon maaf pasiennya dalam kondisi harus dilakukan penanganan RJP, jadi saya harap Bapak Ibu keluar terlebih dahulu ya gitu. Suruh keluarganya keluar saja. Jadi situasinya betul-betul fokus pada orang yang mau menolong pasien saja, berarti perawat, dokter, itu saja. Oke, setelah selesai kemudian kita akan masuk ke fase kerja. Nah, kita akan sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, kalau poin 1, pasien diatur dalam posisi telentang di atas bidang datar dan keras. Itu sudah masuk ke aman pasien tadi ya, teman-teman. Jadi kita sudah memastikan pasiennya. Kemudian yang kedua adalah cek respon pasien. Ya. Cek respon pasien itu cukup ditepuk, gak boleh diberikan rangsangan nyeri. Pak. Oke, atau kita ibaratkan gini deh kasusnya. Ada pasien datang ke IGD dalam kondisi penurunan kesadaran dan pasien saat datang itu tidak sadar. Maka kan kita akan melakukan penolongan. Sebelum melakukan penolongan, kita akan melakukan sesuai dengan SOP 3A, termasuk tadi menggunakan handscoon. Setelah itu kita akan memeriksa ke pasiennya, gitu kan? Kita periksa, Pak, Bu, gak ada respon. Nah, kenapa nih gak ada respon? Kalau gak ada respon kayak gini, kita langsung minta tolong, minta bantuan. Karena kita di IGD, bilang aja trolley emergency atau code blue. Karena kalau di IGD segede-gedenya IGD, teman-teman, kita masih bisa teriak. Benar gak? Karena kalau bel, gak semua di rumah sakit itu ada bel, ya. Jadi bisa kita teriak. Gitu. Jadi trolley emergency atau code blue. Biarkan bantuan datang. Selama kalian menunggu bantuan, lakukan pemeriksaan nadi menggunakan teknik look and feel, tidak menggunakan listen lagi. Emang dulu itu menggunakan teknik look, listen, and feel. Algoritma terbaru hanya menggunakan teknik look and feel. Jadi kalau dulu kan gini, mata kita ke dada pasien, kemudian telinga kita ke hidung pasien, dengan jari kita ke leher pasien. Posisinya gini kan teman-teman? Nah sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi cukup tangan ke nadinya boleh yang menyamping di sini jadi menyilang ataupun di sini. Kalau saya kebiasaan gini menyilang, menurut saya lebih mudah aja gitu. Tapi kalau mau kayak gini terserah, gak masalah. Pegang nadinya, kemudian mata kita ke dada pasien. Cukup seperti ini. Karena kalau dadanya bergerak, otomatis napasnya ada, gitu kan. Nah, kata AHA, kenapa harus seperti itu? Biar cepat-cepat kita melakukan penolongan CPR. Arahnya ke sana, teman-teman. Itu algoritma terbaru. Jadi kita lakukan berapa lama pemeriksaan ini, teman-teman? 7. Paling maksimal itu di 10 detik. Gak boleh lebih dari itu. Jadi minimal 6 atau 7 saya lupa, tapi paling maksimal adalah 10 detik. Ya. Jadi tadi setelah menunggu, kemudian meminta tolong, kita cek nadi seperti ini sambil dihitung dalam hati boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti
ada ada 3 kemungkinan. Pertama, ada nadi, ada napas. Berarti pasien bisa direkoveri posisi. Yang kedua, ada nadi, tidak ada napas. Berarti pasiennya harus dilakukan rescue breathing. Yang ketiga, tidak ada nadi, tidak ada napas. Berarti pasiennya harus dilakukan RJP. Di sini kalian menentukan. Paham kan maksudnya? Oke. Berarti kita anggap pasiennya adalah henti napas, henti jantung. Berarti kita harus RJP gitu ya. Oke, setelah tidak ada napas, tidak ada nadi, selanjutnya kita akan langsung melakukan RJP. Ya, kita akan melakukan dekonversi dada. Oke, teman-teman, dekonversi dada itu kan kalau di IGD itu akan menerima semua. Ini keperawatan gawat darurat kan, bukan KMB kan. Oke, kalau dadar artinya yang datang, yang bisa kalian tolong itu tidak terbatas pada orang tua saja, tidak terbatas pada dewasa saja. Bisa anak, bisa bayi, bisa ibu hamil. Benar nggak? Apakah beda tekniknya, teman-teman? Beda. Betul. Aduh, pegal. Berarti kalau misalkan usia 6 bulan bayi yang datang dengan kondisi henti napas, henti jantung, tekniknya bagaimana? Pakai jempol. Gimana? Gini. Jempolnya gimana? 1, 2, ini. Iya. Oke. Kalau pada anak usia 7 tahun, satu tangan gini. Iya. Pada usia 13 tahun, 2. 2. Pada 1, 2. Pada ibu hamil, 2 tapi dimiringkan. terus tangannya posisinya gimana? Oh iya, ada yang menahan perut. Terus yang satu lagi RJP-nya tetap gini. Pada kondisi pasien tenggelam usia 16 tahun. Gimana? Kalau ada pasien tenggelam usia 18 tahun siapa aja? Boleh saya angkat telepon dari Budila dulu? Boleh. Jadi kayak ibu hamil, betul. Ibu hamil itu harus dipinggirkan. Teman-teman harus tahu, meskipun saya tidak akan mempraktikkan, harus dipinggirkan. Pinggirkannya itu boleh kita miringkan, dibantu sama petugas, boleh bednya yang dimiringkan. Jadi biar kita tercangkel gitu ya, kalau misalkan si bednya yang dimiringkan gitu. Kenapa harus dimiringkan? Nah, kan kalian sudah belajar, jadi saya tidak akan membahas teorinya gitu ya. Nah sekarang tadi betul, kalau misalkan pada bayi itu harus menggunakan 2 jari. Nah sekarang minimal maksimalnya berapa tahun? Dikatakan boleh menggunakan 2 jari seperti ini atau seperti ini. Di bawah 1 tahun, berarti dari 0 sampai 59 bulan. Kan ada 2 nih, ada tekniknya seperti ini, ada tekniknya seperti ini. Kalau ini tuh kan yang tangan 2 itu dia menggenggam perutnya, ini ibaratkan yang ini di dada gitu kan. Nah, karena ada 2, kira-kira menurut kalian mana yang lebih efektif? Kita kan harus memilih mana yang lebih efektif dong ketika kita diberikan 2 pilihan. Yang ini gitu ya. Jadi apakah yang ini tidak efektif? Enggak, tetap efektif. Tapi kalau kita bandingkan antara menggunakan 2 jari yang menggunakan ibu jari dengan menggunakan jari telunjuk dengan jari tengah, mana yang lebih efektif? Menggunakan itu ya. Tapi boleh dua-duanya dilakukan. Kemudian kalau dikatakan anak menggunakan teknik 1 tangan seperti itu, usia 1 sampai 12 tahun. Jadi lebih dari di 12 tahun, berarti di 13 tahun, teman-teman menggunakan teknik untuk dewasa. Gitu ya, menggunakan teknik adult. Berarti seperti ini tekniknya. Gitu. Itu untuk usianya. Bisi ini mah nanti di kasus kan nggak tahu usianya berapa. Bisi nanti kalau teman-teman semuanya udah benar nih, algoritmanya salah tekniknya dah. Padahal usia segini tuh masuknya ke anak misalkan. Menurut kalian bakal dibenerin nggak? Kemungkinan disalahin. Misalkan saya nih pengujinya, udah tekniknya gak benar, pasiennya juga high quality CPR gak akan tercapai dengan kondisi seperti itu, dinolin kan bisa jadi. Nah sehingga itu dasar yang perlu teman-teman pahami. Oke, bisa paham sampai situ? bisa. Sekarang kita kan tadi akan masuk ke teknik RJP. Selain posisi tadi tangan, yang perlu kalian perhatikan adalah posisi tubuh kalian. Ini karena saya posisinya seperti ini, maka yang perlu diperhatikan adalah posisi paha ya, paha. Lutut kita di sini harus dibuka selebar bahu kita. Berarti segini. Jangan berlebihan segini. Atau dirapetin. Jangan. Karena kita harus
memiliki ketahanan untuk memberikan RJP. Jadi dibuka selebar bahu. Begitu. Kemudian selain ini apalagi? Posisi tangan. Kita anggap pasiennya dewasa. Nah, posisi tangan itu kalau kalian yang mendominasinya di kanan misalkan tidak kidal, berarti yang kanan itu simpan di atas. Jadi posisinya yang tidak dominan itu di bawah. Sehingga seperti ini. Kenapa? Karena ini yang akan memberi dorongan yang kanan. Kemudian selain posisinya seperti ini, tangan ini harus lurus. Lurusnya dengan si badan kita tuh ikut maju. Enggak, misalkan ini lurus tapi kita gini. Nggak bisa, mau gimana? Kalian nggak bisa memberikan tekanan kedalaman sampai 5 cm atau 2 inci. Jadi posisinya harus seperti ini. Naik tuh. Jadi ini lurus, ini juga tangan lurus. Kemudian yang dijatuhkan tuh bagian ini apa ya? Lengan. Ya, lengan bagian atas. Jadi yang dijatuhkan itu lengan dan bahu. Jadi yang dijatuhkan tuh ini. Jadi nggak akan terlalu capek. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah high quality CPR. Okay. High quality CPR itu pertama adalah kedalaman dulu. Kedalamannya tadi 5 sampai 6 cm atau kalau bahasa Inggris itu 2 inci. Berarti puspasnya kecepatannya adalah 100 sampai 120. Gitu ya. Tong cepat deh, tong lambat deh. Kemudian selain itu adalah minimal interruption. Jadi jangan banyak berhenti. Kemudian jangan terlalu juga banyak diinterupsi, misalkan pergantian sering itu juga nggak bagus teman-teman. Gitu. Kemudian selain itu adalah pemberian biarkan jantung itu teman-teman memompa dan membuka itu sesuai. Artinya kita kan kalau secara anatomis jantung kita tuh membuka menutup. Dengan pompa seperti ini bisa membantu mengalirkan darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Tetapi ketika teman-teman terlalu cepat itu akan membuat si jantungnya itu seperti ini. Nah, akhirnya kalau misalkan kan ketika kalian menekan itu jantung tuh akan langsung menutup. Ketika kalian lepas dia membuka. Nah, jadi biarkan jantung itu posisinya menutup, membuka. Tetapi kalau teman-teman nanti terlalu cepat, tidak memberikan space pada jantung, akhirnya gini ya, pastinya nggak akan selamat. Kemudian selain itu ada satu lagi, sama pada paru-paru. Jadi ketika kita memberikan nanti ventilasi, sama biarkan paru-paru itu ekspirasi dan inspirasi. Jadi membuka, jadi ada 3 ya, membuka, ini 1 detik. Menutup, ekspirasi, kemudian membuka, lalu inspirasi. Jadi biarkan dia kita berikan waktu. Jadi memberikan ventilasi juga nggak boleh terlalu cepat, gitu ya. Kemudian sekarang ke ventilasi. Teknik pemberian ventilasi itu teman-teman, posisinya si cup ini dia nggak boleh terlalu besar, terlalu kecil. Jadi disesuaikan dengan usia. Ini kan pada orang dewasa. Posisinya seperti ini ya, kadang suka masih ada yang kebalik seperti ini. Itu nggak boleh karena sukup itu seperti ini. Jadi kalau misalkan dia tidak sesuai, si sungkup ini akan membuat si udara yang ada dari BPM ini keluar. Akhirnya si paru-paru itu tidak tersuplai. Kemudian selain itu teknik megangnya menggunakan teknik C-coil. C-nya di sini. Nah, 3 ini kita akan mengangkat pada bagian dagu. Seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, kalau kalian memberikan ventilasi dalam kondisi kepalanya lurus gini, saya yakin pasiennya nggak akan selamat. Karena nggak akan masuk udaranya sama sekali. Maka kalau pengen masuk bagaimana? Tarik ke atas. Nah, betul. Head chin lift atau dijauh trust. Itu kan tekniknya ya, teman-teman, tergantung pasiennya cedera atau tidak. Tetapi intinya tengadahkan kepala pasien supaya si ventilasi ini udara yang kalian berikan pada pasien masuk ke paru-paru. Jadi percuma, kenapa pasiennya gak selamat? Orang kalian gak tengadahin, gimana udaranya mau masuk? Sedangkan gak bisa nih kalau misalkan bisa sih sebetulnya, karena kalau di luar juga ya teman-teman, kan kalau misalkan ada kecelakaan nih di jalan, kalian gak RJP, kan gak ada BPM, RJP aja gitu ya, tapi pasien bisa selamat.
artinya ini tuh sangat bukan berarti gak berpengaruh, sangat berpengaruh malahan ya teman-teman. Tapi karena ketidaktersediaan alat, akhirnya RJP saja yang dilakukan. Ini aja kompresi dada saja. Tetapi kalau misalkan ventilasinya tidak diberikan dengan baik, ini juga sangat mempengaruhi untuk keberhasilan, gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa nanti kita mengadakan. Nanti saya praktekkan ke teman-teman ketika kalian nyoba mesin. Oke, kemudian kalau untuk anak seperti ini, sama ya teman-teman, ini bukan anak untuk bayi. Sama ini juga, pokoknya mau pasien apapun, kepalanya wajib ditengadahkan. Itu prinsipnya. Ini tuh ada, coba connect dulu ya. Teman-teman boleh. Oke, sekarang tadi posisinya teman-teman kan sudah tahu ya tekniknya. Kemudian, nah sekarang saya lupa menjelaskan bagaimana caranya kita menentukan di mana letak tangan kita disimpan. Ada beberapa teknik teman-teman, tetapi paling mudah adalah segaris dengan nipple. Itu yang paling mudah kita lakukan. Gitu ya. Jadi sudah aja kita menggunakan segaris dengan nipple. Itu yang paling mudah teman-teman lakukan. Kemudian setelah itu posisikan tangan kita di atas dengan kondisi lurus. Oke, setelah itu baru hitung. Hitungnya berarti perbandingannya 30:2. Yang menghitung berarti saya, karena saya yang melakukan kompresi dadanya. Penghitungannya dia ada tekniknya, enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak secepat itu ya. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti kan udah 30, kita berikan ventilasinya 2 karena 30:2. Selama memberikan ventilasi, posisi kalian usahakan jangan gini, gini. Karena kalau gini, otomatis ketika yang ventilasi sudah selesai, kita akan gini lagi. Nah, itu minimal interruptionnya tidak kalian lakukan. Karena tadi high quality CPR itu salah satunya minimal interruption. Karena kalau kayak gini lama, gitu ya, itu akan membuat CPR-nya tidak optimal. Itu makanya posisi kalian itu harus selalu siap sedia. Jadi selama menunggu, ya kita posisinya gitu aja. Ketika mereka sudah selesai, langsung pompa lagi. Gitu. Jadi gak ada waktu, kecuali kalau kalian mau gantian. Misalkan sudah 5 siklus nih, karena kan kita melakukan itu 5 siklus ya, atau selama 2 menit. Jadi ketika 5 siklus sudah selesai, atau kalian kecapean deh, misalkan karena penolongnya cuma berdua, misalkan jadi misalkan ada yang beberapa siklus, kalau udah mau gantian boleh kalian langsung minggir. Jadi biarkan yang mau mengganti ke posisi kalian, gitu ya. Jadi gak boleh nanti posisi kalian tuh leha-leha seperti ini, karena kita harus mengambil yang minimal interruption. Oke, boleh minta tolong untuk ininya dipegang ya, selesai. Nah, posisinya pemberi ventilasi itu boleh di atasnya, atas pasien seperti ini, boleh di pinggir. Kalau di pinggir di sana, di depan saya. Jangan sama-sama di pinggir saya, duduk teman-teman, ya sempit. Jadi di depan. Nah, posisinya ini boleh ke pinggir seperti ini. Pegang saya. Nah, sekarang posisi tangan, ininya tengadahin, kepalanya udah tengadahin. Tengadahin. Nah, sebenarnya nggak boleh ya, tapi nggak apa-apa pentem ini, tapi hasilnya nggak boleh. Kemudian si ininya, si BPM itu dipencetnya tuh jangan dipencet sampai habis semua, jangan. Tapi berikan aja setengahnya. Ya, berikan setengahnya. Oke, saya mau coba ulang yang di situ kalangin ya. Iya. Gimana tuh ya? Oh ini, ada ini ya berarti. Terus kalangin nggak apa-apa lah ya ayah. Sama sama Erik mah biasa. Nah, oke. Tuh ya. Nih, udah siap? Nah, posisinya langsung dia tengadahin. Jadi ketika saya mau RJP ini tengadahin. Cuman kalau di IGD itu kan misalkan kita ada penolong misalkan, tapi yang lain itu kan ngambil 2 emergency itunya ya, trolleynya. Berarti kan si ini belum ada, jadi mereka biar nyusul aja gitu. Jadi jangan nungguin sampai si BPM-nya ada, kita tungguin. Oh udah ada baru dipasang baru kita RJP,
bagi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1 1000, 2 1000. Tuh, 2. Nah, langsung. Gitu, teman-teman. Lakukan itu selama 5 siklus. Setelah 5 siklus selesai nih ya. Lumayan capek. Setelah 5 siklus selesai, lakukan teknik pemeriksaan nadi lagi. Cek nadi, cek nafas. Ada atau tidak berarti tadi 10 selama 10 detik. Masih tidak ada nadi, tidak ada nafas, lakukan lagi. Tapi kalau misalkan ada nadi, tidak ada nafas, rescue breathing aja, kita berhenti. Tapi kalau dicek ternyata ada nadi, ada nafas, langsung recovery posisi atau miring. Jadi itu ya. Jadi ketukan di nanti kalau di aplikasi itu ada ketukannya. Jadi kayak ketukan tuh tet 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 gitu. Jadi ada ketukannya. Enggak terlalu cepet kayak misalkan tuh 2, 3, 4, 5, 6 enggak. Pasien enggak akan selamat. Karena tadi jantungnya biarkan dia membuka, memompa karena secara fungsinya seperti itu. Fungsi pompa jantung itu membuka menutup. Jadi teman-teman, ketika kalian menekan kan akan dinaikin ke atas, biarkan dia mancul baru tekan lagi. Gitu triknya. Mancul, kita tekan, mancul dadanya, kita tekan lagi. Jadi gitu. Jadi jangan sampai dadanya belum naik ke atas kalian udah ditekan. Gitu. Itu terlalu cepat. Gitu ya. Oke, setelah selesai, setelah dievaluasi nanti kalau nanti praktik biasanya kalian lakukan dulu aja 1 sampai 2 siklus. Setelah itu kalian verbalkan. Setelah 5 siklus, lakukan evaluasi nadi dengan cara pengecekan look and feel. Kemudian setelah dicek terdapat nadi dan napas, lakukan posisi miring mantap. Dah sampai situ kalau praktiknya. Oke, saya mau ulangi sekali lagi ya teman-teman karena tadi saya menjelaskan dengan teorinya bisa kalian